Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang kudus dan kekal, Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 138 ayat 7 yang berkata demikian. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, adanya berbagai macam masalah dan tantangan yang seringkali kita alami, terkadang membuat kita tidak mengerti atau mungkin kita merasa seolah-olah Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Namun satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu pergumulan yang kita alami dan sangat peduli dengan segala persoalan kita. Sebab Tuhan akan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan bahwa tidak sekali-kali Dia akan meninggalkan kita. Ini merupakan jaminan bahwa Ia akan selalu ada bagi kita, termasuk saat kita mengalami masalah. Jadi, jangan pernah berpikir kalau kita sendirian dan Tuhan yang kita sembah tidak peduli dengan yang kita alami. Yesaya pasal 41 ayat 10 juga menuliskan, supaya kita tidak takut, Tuhan akan menopang dengan tangan kanannya yang akan membawa kemenangan bagi kita. Oleh karena itu, saat mengalami masalah yang berat, jangan menjadi bimbang atau menyerah, sebab masalah yang dihadapi hanyalah ujian bagi iman kita, agar semakin bertumbuh serta dewasa di dalam Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang buruk bagi kita, sehingga tidak perlu dicemaskan dan kita harus kuat dan percaya kepada Tuhan. Milikilah iman bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang bagi kita dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu sangat peduli bagi kehidupan kita. Seperti saat Ayub mengalami masalah, mungkin secara manusia, Ayub menjalaninya sendirian karena istrinya pun meninggalkan Ayub. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dalam masalah yang dialami, Tuhan senantiasa menopang hidup Ayub, bahkan mendatangkan kebaikan baginya. Kehidupan memang tidak dapat terpisahkan dari masalah.
Namun, bagian kita hanyalah percaya, taat dengan firman Tuhan, dan tetap menantikan pertolongan Tuhan. Selebihnya Tuhan akan berkarya bagi kita. Teruslah berdoa walaupun hari ini kita masih menghadapi masalah. Jangan cemas sebab segalanya akan indah pada waktunya. Menghadapi masalah apapun jangan takut. Serahkan setiap pergumulan yang kita alami kepada Tuhan. Izinkan Dia berkarya dalam hidup kita. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan saja. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali kita baru benar-benar menyadari kehadiran Tuhan justru ketika kita berada di titik terendah dalam hidup ini. Ketika semua jalan seolah tertutup, ketika orang-orang yang kita harapkan menolong justru tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika kekuatan kita sendiri sudah terkuras habis, di sanalah tangan Tuhan mulai bekerja. Tuhan tidak selalu menyingkirkan badai yang sedang melanda hidup kita, tetapi Ia akan selalu memberi kekuatan agar kita dapat bertahan di tengah badai itu. Mazmur 138 ayat 7 mengingatkan kita bahwa terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tangan kanan Tuhan berbicara tentang kuasa dan otoritas ilahi yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Saat kita merasa dikepung oleh kesesakan, Tuhan sedang menegakkan hidup kita agar kita tidak terjatuh. Terkadang, Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam lembah air mata, bukan karena Ia ingin melihat kita menderita, tetapi karena Ia ingin kita belajar mengenal kasih dan kuasa-Nya yang nyata melalui pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tidak ada satupun penderitaan yang dialami orang percaya yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ia tahu setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang kita ucapkan dalam keheningan malam, dan setiap keluhan yang tak sempat kita ucapkan dengan kata-kata. Mazmur 56 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan menyimpan air mata kita di kirbatnya. Artinya, tidak ada satupun air mata yang terbuang percuma. Semuanya memiliki makna di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa dikecewakan oleh keadaan, atau ketika doa-doa kita seolah tak kunjung dijawab, bukan berarti Tuhan berdiam diri. Ia sedang bekerja dalam diam, mengatur setiap bagian dari hidup kita dengan sempurna, sehingga pada waktunya kita akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Seperti seorang pelukis yang belum selesai dengan karya agungnya, Tuhan masih terus menorehkan warna-warna indah dalam kanvas kehidupan kita. Meskipun saat ini kita mungkin hanya melihat goresan gelap dan kabur, tapi nanti ketika lukisan itu selesai, kita akan melihat betapa indahnya rancangan Tuhan. Kita perlu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kesesakan namun tetap bertahan dalam iman. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, dan dipenjarakan tanpa alasan yang adil, tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di balik semuanya. Musa yang dihadang laut di depan dan dikejar pasukan Mesir di belakang, tetapi mengangkat tongkatnya dalam iman dan melihat laut terbelah. Paulus dan Silas yang dipenjara karena memberitakan Injil tidak bersungut-sungut, tetapi malah memuji Tuhan dan melihat pintu-pintu penjara terbuka oleh kuasa ilahi. Semua kisah ini menunjukkan bahwa dalam kesesakan terbesar sekalipun, tangan kanan Tuhan tidak pernah terlepas dari hidup umat-Nya. Ia sanggup mengubah penderitaan menjadi kesaksian, mengubah tangisan menjadi pujian, dan mengubah keputusasaan menjadi kekuatan baru yang membangkitkan iman kita. Tuhan tidak hanya menolong kita keluar dari masalah, tetapi Ia juga mengubah kita
melalui masalah itu agar kita menjadi lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika hari-hari ini kita sedang berada dalam masa kesesakan, janganlah menyerah. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Ingatlah bahwa iman yang sejati tidak diukur dari seberapa besar kita mampu melihat jalan keluar, tetapi seberapa besar kita tetap percaya meski jalan keluar itu belum terlihat. Saat kita memilih untuk tetap berpegang kepada Tuhan, bahkan ketika keadaan tampak tidak pasti, disitulah kuasa Tuhan mulai nyata. Tangan kanannya akan mengangkat kita, menopang kita, dan memberi kita kemenangan. Ketika kita tidak lagi bersandar kepada kekuatan sendiri, justru di saat itulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Jadi, teruslah berdoa, teruslah berharap, teruslah bersyukur, meskipun keadaan belum berubah, karena Tuhan setia dan Ia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari yang kita doakan. Percayalah, apa yang hari ini terasa berat akan menjadi kesaksian yang indah tentang kesetiaan Tuhan di masa depan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, percayalah Tuhan mengerti keadaan kita. Dia sangat peduli dengan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari datang kepadanya, berdoa, sujud, meminta pertolongan dari Tuhan. Maka Dia akan menolong setiap keluh kesah kita, menolong setiap penderitaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengerti keadaan kita dan Dia sangat peduli, karena Dia Tuhan yang penuh kasih dan sayang, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kita masih berdosa, Dia datang dengan kuasa-Nya, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia Allah yang begitu menyayangi kita. Dia mengerti dan Dia sangat peduli dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang kudus, Allah yang kekal. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Allah yang mengerti dan peduli dengan keadaan kami. Saat kami lemah, tangan kanan-Mu menopang kami. Saat kami takut, kasih-Mu menenangkan hati kami. Saat kami terjatuh, Engkau yang mengangkat kami kembali. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan dan kesesakan yang sedang kami hadapi ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Ajarlah kami untuk tetap percaya meski jalan tampak gelap, untuk tetap bersyukur meski hidup belum melihat hasilnya, dan untuk tetap setia meski hati kami diliputi keraguan. Kuatkan iman kami agar kami dapat berkata seperti pemazmur, Engkau mempertahankan hidupku. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan,
yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan dan penjagaan-Mu ya Tuhan, dan biarlah keadilan-Mu dinyatakan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, serta jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Memberkati perekonomian mereka serta Tuhan berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.